Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Mauli Hasyat Ramadinata dapat berjumpa kembali untuk menemani Anda di dalam program kesayangan kita Retas, Rencang Komunitas. Nah, melalui episode kali ini bakal sedikit berbeda nih seperti biasanya. Karena kita hari ini bakalan ngobrolin nih soal lari. Kalau biasanya lari itu identik ya dengan perlengkapan mahal, dengan target pace yang kadang bikin ngos-ngosan atau suasana nih yang terkesan serius. Nah, di Kota Kediri ini ada komunitas yang justru hadir dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi mereka itu menggabungkan olahraga lari ini dengan culture yang berbeda hingga adanya aksi sosial. Yang dimana komunitas ini sendiri berasal dari Kota Kediri. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita kenalan lebih dekat dengan komunitas ini dan kita langsung obrolin bareng perwakilan dari komunitas yang disebut komunitas Magnitude. Dan di sini kita langsung ngobrol bareng. Boleh perkenalan dulu, Kak, dari perwakilan komunitas Magnitude. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin aku Haki dari Magnitude Running Club. Oke. Dan selanjutnya aku Faik. Di sini aku sebagai perwakilan juga dari Magnitude Running Club. Nah, itu ada Kak Haki dan Kak Faik dari komunitas Magnitude Kediri. Terima kasih Kak Haki dan Kak Faik telah hadir di KKFM dan menyapa kepada penonton KKFM. Nah, sebelum nih kita masuk ke obrolan pertama, boleh cerita dulu nggak lagi sibuk ngapain nih akhir-akhir ini Kak Haki dan Kak Faik kepada penonton KKFM? Ada agenda lari atau proyek baru dari Magnitude Kediri? Seperti itu. Oke, kalau dari pribadi aku sendiri nih ya, kalau keseharian aku itu kalau sibuknya sibuk kerja aja sih Kak. Sibuk kerja. Sibuknya sibuk kerja. Kalau di Magnitude, nah ini kita lagi ada banyak proyek. Kita akan gandeng beberapa ahli. Sepertinya pro deh, profesional bukan ahli, profesional ya. Nanti kita mau bikin for like a pro. Jadi nanti ada session dari pelari-pelari profesional nanti buat ya sharing-sharing gimana sih buat mereka, buat teman-teman dari Magnitude itu buat bisa level up lagi buat ke jenjang profesional kayak gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini sedang ada persiapan proyek baru seperti itu ya, Kak ya? Betul. Jadi lanjut ke obrolan berikutnya, boleh diceritain nggak kira-kira gimana awal dari Magnitude ini berdiri? Adakah cerita sejarah awalnya atau memang iseng-iseng aja gitu? Waduh, kalau ceritanya sejarahnya panjang banget sih Mbak. Jadi gini, dulu itu awal-awal tahun 2025 lebih tepatnya, kita baru start. Ya 1 tahun sih, 1 tahun, benar 1 tahun. Dulu gitu, waktu itu saya kuliah di Malang, kemudian habis lulus terus kerja di sana. Nah di sana itu ya sempat olahraga gitulah, cuman belum terlalu serutin sekarang. Terus di sana dulu aku ikut salah satu komunitas di Malang namanya Me Against Me. Nah dari sana tuh aku ya inspired lah dari mereka, gimana mereka ya seraung, terus nge-organize acara gitu-gitu, terus ya banyak positifnya dari mereka. Kemudian aku pulang ke Kediri, akhirnya ya ngajak beberapa teman yang waktu itu yang pertama aku ajak Dimas itu bukan karena aku teman gitu dari lama kenal, enggak. Aku tahu dulu itu Dimas malah dari TikTok. Dari TikTok dulu ya langsung aku hubungin lah, Mas mau bikin komunitas kayak gini-gini. Akhirnya ya wis. Habis itu kita bareng sama temennya Dimas juga bertiga itu juga bukan langsung jadi. Jadi dulu gitu awal kecil-kecilan dulu ya betul, kecil-kecilan dulu. Jadi dulu kita itu bertiga itu hampir 2 bulan atau 3 bulan gitu. 2 bulan atau 3 bulan terus ya tetap bertiga. Gak ada tambahan member apa. Terus waktu itu aku iseng sama Dimas habis long run malam itu. Kalau Mas Faik tahu videonya yang di depan McD-nya KM. Oh iya. Nah di situ kita bikin konten first time.
itu kita bikin konten sama Dimas, ya udah upload, saya lempar di TikTok. Awalnya ya udah ngelempar gitu aja, nggak ada harapan apa-apa. Terus tiba-tiba kok FYP. Nah, akhirnya banyak banget yang komen. Akhirnya ya udahlah, kita buatin grup, kita upload itu hari Kamis, Jumat bikin grup, Sabtu langsung acara pertama kita. Itu 3 orang. First time 3 orang wis ngendel semuanya. Itu pertama kali acara itu ada sekitar 120-an orang. Lumayan sih, 120. Langsung 120 itu. Setelah itu ada tantangan. Nah, waktu itu ya maklum masih awal banget ya. Masih awal banget kita ya bikin acaranya, terus ngorganisnya masih baru pertama juga. Ya apa ya, orang-orang itu masih simpang siur gitu. Ada yang ikut lagi, ada yang enggak. Setelah itu turun banget dari 120 orang itu turun mungkin cuma 14, 10 orang. Terus akhirnya kita bikin program itu Sunday Smell. Sunday Smell. Ya, Sunday Smell. Untuk Sunday Smell itu programnya seperti apa Mas Haki? Kalau Sunday Smell itu kita rutinan isiran itu 5 km di setiap minggu pagi. Oh, seperti itu. Jadi memang setiap seminggu sekali ya? Seminggu sekali di minggu pagi. Sunday Smell itu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih terkait gimana magnitudenya itu terbentuk. Awalnya memang iseng-iseng dan mungkin 3 orang aja ya yang ikut pertamanya. Dan terus akhirnya bertambah jadi membludak lagi jadi 120 itu event pertama. Event pertama. Nah, Mas Haki sendiri kenapa milih nama Magnitude gitu buat komunitas ini? Jadi itu. Itu tunggu ini. Yang kita tunggu ini. Oke, kenapa Magnitude? Awal-awal berdiri itu kita nggak ada nama, beneran nggak ada nama. Sampai yang sebelum FYP itu, setelah FYP itu aku sama Dimas ya rembuk karena waktu itu aku sering dengerin Magnitude, salah satu band hardcore, straight edge. Ya aku suka aja. Terus gimana cara bawa mereka, kalau skena hardcore itu kan identiknya sama hal negatif kan, tapi mereka beda. Mereka kan ada culture straight edge itu, kayak hidup sehat gitu, tapi tetap hardcore banget gitu. Akhirnya ya udahlah, karena ini menginspirasi beberapa teman-teman kita, akhirnya kita angkat aja gitu. Oh, seperti itu. Jadi terinspirasinya dari grup band ya Mas? Grup band hardcore gitu. Oh, seperti itu. Menurut Mas Haki sendiri nih, konsep dari Magnitude ini yang agak sedikit berbeda dari komunitas lari lainnya itu seperti apa? Apakah ada yang lebih menonjol? Apakah mungkin ke culture-nya atau adakah yang lainnya, Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi kalau apa yang menonjol ya, apa yang membedakan kita dengan komunitas lain itu, yang pertama yang jelas dari dress code sih. Ya, kita identik full hitam, benar seperti kata Mas Faik. Kalau nggak gitu t-shirt band ya Mas ya. Kalau nggak gitu kita pakai t-shirt band. Terus apa lagi ya, hitam t-shirt band. Terus kalau buat kayak gue star di setiap acara gitu-gitu, kita open banget kok, nggak cuman DJ, ada band-bandan juga. Terus kemudian kalau dari sisi komunitasnya, kalau dari ekosistem, kita dari awal bentuk itu emang fokus kita support UMKM. Jadi mungkin teman-teman juga sering lihat juga ya Mas ya, kita nggak pernah menetap di satu tempat buat event gitu. Mesti bergilir di kopian mana, pokoknya banyak lah. Karena emang dari awal kita ya emang buat support UMKM lokal, khususnya di Kediri. Ini mungkin yang titik paling bedanya di situ ya. Karena orang-orang selalu nanya, Mas, ini ngecampnya di mana sih? Basecampnya di mana sih? Mesti kayak gitu. Ganti terus. Iya. Tikumnya itu. Kadang ada juga ya dari kopian-kopian itu yang nanya, Mas, udah punya basecamp belum? Kita nggak ada basecamp. Kasih yang kopian lain soalnya kalau kita punya basecamp. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dari pribadinya masing-masing dari anggota komunitas itu lebih peka sama isu sosial dan politik di Indonesia. Gitu. Contohnya apakah ada program-program yang terbaru yang mengangkat
hal itu atau memang dari orang-orangnya aja yang lebih sering ngobrolin gitu Kak? Kalau dari orang-orangnya juga sering ngobrolin, kemudian kalau programnya kita juga ada. Kita Rantu Protes itu yang kemarin, yang terakhir. Di TMP itu ya? Iya, yang di TMP itu kita yang terakhir Rantu Protes. Kalau yang awal dulu itu yang waktu demo pecah yang 29 Agustus itu kita bersama Jojis, salah satu komunitas lari di Kediri juga. Itu kita buat campaign Loud Voice Dark Miles. Gitu. Boleh dijelaskan ke penonton KKFM Rantu Protes itu seperti apa Kak konsepnya? Konsepnya. Oke, kalau Rantu Protes itu hampir sama seperti rutinan-rutinan kita sebelumnya. Cuman dari situ kita membawa aspirasi atau keresahan yang dirasakan khususnya para anggota komunitas kita. Gitu buat diangkat, ditulis di poster, kita tunjukkan ke jalan, tunjukkan ke masyarakat. Karena apa ya? Hal yang sekarang terjadi di Indonesia itu juga berdampak pada kita, bukan pada masyarakat aja. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada program-program lain yang sedikit berbeda, ataukah memang program-program dari Magnitude yang lebih menonjol hanya Rantu Protes itu Kak, atau memang ada yang lain? Kalau program yang lain mungkin yang lebih Magnitude banget, itu kemarin kita juga kolaborasi sama Jojis. Itu kemarin itu Midnight Terror. Untuk Midnight Terror itu seperti apa Kak konsepnya? Midnight Terror itu kita 5 kilo tapi loop. Itu start kita jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Oh, yang waktu Ramadan kemarin? Ya, betul, waktu bulan Ramadan kemarin. Itu kemarin buat finisher pertamanya, untuk juaranya itu selesai di 42 kilo, full marathon. Full marathon. Loop 5 kilo itu ya? Iya. Itu start di time to time? Di time to time juga startnya. Di time to time, seperti itu. Mungkin dari Mas Haki sendiri ya tadi ya. Sekarang kan ada komunitas yang biasanya orang-orangnya tuh anggapannya kalau lari itu harus punya sepatu mahal gitu ya Mas ya. Atau pace yang mungkin konsisten. Nah, gimana cara dari Mas Haki dan Mas Faik sendiri dari Magnitude itu mematahkan adanya stigma seperti itu, biar anak muda di Kediri ini nggak minder gitu buat mulai ke olahraga lari ini. Oke. Jadi kalau dari kita itu mungkin kita nggak secara tersirat ke publik buat menyatakan itu ya. Tapi dari mungkin dari teman-teman sendiri itu mereka sudah kayak aware gitu. Dari internal kita, ada juga loh Mbak yang lari itu barefoot, jadi nggak pakai apa-apa. Iya, nyeker, bener-bener dia nyeker. Dan itu kayak ngasih juga ke teman-teman kalau kalian pakai apa aja itu di sini diterima, gitu. Iya. Jadi bukan lifestyle di running itu bukan salah satu patokan di Magnitude juga. Iya, betul. Itu memang biasanya sering terjadi seperti itu di komunitas lain. Apa sepatu FSL. Dan kalau memang adanya kegiatan Magnitude ini memang sering terjadi kalau lari memang nggak pakai sepatu atau memang biasanya gimana Kak? Ya bebas sih, banyak juga. Emang ini ya, setahu Mas bisa buat jaga kesehatan juga kalau lari sambil barefoot. Oh iya. Sawan juga gitu kan. Maksudnya sekarang makanya ada sandal lari, itu namanya sandal barefoot juga. Nah itu makanya orang-orang sekarang itu nggak harus pakai sepatu, wajib pakai sepatu enggak juga. Sebenarnya pakai sandal yang namanya sandal barefoot itu juga bisa sebenarnya. Jadi lari yang nggak pakai sepatu itu penting juga ya buat jaga kesehatan sebenarnya. Nggak harus yang sepatu mahal ya. Betul. Pace yang konsisten gitu ya kayak. Nah kan biasanya setiap komunitas ini ada tantangannya ya Kak, tantangannya sendiri. Biasanya komunitas itu hobi yang lari itu biasanya cuma ramenya di awal doang. Gimana cara Kak Haki dan Kak Faik sendiri buat ngejaga semangatnya teman-teman di Magnitude itu biar tetap konsisten adanya kegiatan lari ini, biar nggak cuma yang rame di awal doang, rame kalau ada event gede gitu ya Kak ya. Biasanya gimana caranya? Kalau dari kita sendiri ya Mas ya, kita itu banyak banget programnya, mulai dari suddenly trail, jadi buat variasi teman-teman. Kebanyakan dari kita kan anak-anak
pelari di road kan, di jalan. Kita buat variasi suddenly trail itu buat teman-teman nge-trail juga. Tapi nggak yang terlalu berat. Jadi mungkin kalau di Klotok cuman 1 kali loop, mungkin nanti ada di tempat lain, entah di venue Sumber Podang atau mana, itu kita pilih rute yang runnable. Jadi siapapun itu dengan mungkin kondisi yang baru pertama kali nge-trail gitu itu tetap bisa join. Terus kemudian kita juga ada variasi buat mungkin kalau biasanya DJ di beberapa rutinan itu sudah DJ, kita pakai musik-musik lain kayak akustik gitu-gitu. Rencana ini ada mau band-band hardcore gitu sih. Wah, asik. Rencananya di mana Kak? Atau memang masih belum terkonsep atau memang udah ada schedule-nya? Kalau konsepnya sudah ada, tapi kalau schedule sama tempatnya belum ada. Belum ada. Belum ada yang berani. Oh gitu. Gitu. Jadi tadi kan udah dijelasin nih, mungkin ada konsep-konsep membawa band gitu, ada kegiatan-kegiatan yang lain biar anak-anak itu nggak bosen ya Mas ya. Nah, pernah nggak ngalamin momen bikin rute lari tapi yang datang itu cuma dikit orang aja seperti itu? Gimana cara kalian itu tetap seru-seruan gitu walau yang datang di Magnitude itu sepi? Oke, jujur sih Mbak, itu lebih seru sedikit daripada banyak. Karena kalau orang banyak itu agak sulit banget ngontrol orang. Tantangannya seperti apa kalau yang ikut banyak? Mungkin pas di jalan atau gimana? Wah, banyak banget, gak bisa dijelaskan Mbak. Yang jelas itu mungkin kalau waktu di jalan ya, apalagi malam, itu yang terakhir itu waktu Donatello sama Kalever kemarin, kolaborasi sama Kalever. Itu mungkin sampai 200-an. Itu kita sudah aware di awal, Mas jangan disalip pesernya, jangan disalip orang-orang marshallnya gitu. Soalnya keselamatan mereka kan bagian dari tanggung jawab kita juga kan. Habis perempatan yang di optik itu Mbak, cuma langsung jalan penuh. Jalan benar-benar penuh itu nggak bisa diapa-apain. Kita cuma bisa berarti memang kurang ke handle ya Kak ya, kalau memang orang banyak gitu. Kalau sedikit itu kita malah bisa apa ya Mbak, bisa guyonan, bisa bebas. Kalau sedikit lebih fun. Cuman kalau rame wah berdek terus di jalan. Sebenarnya juga bisa fun juga loh rame, tapi cuman emang yang sulitnya mungkin Mas Zaki ya. Soalnya kan Mas Zaki biasanya pakai toa. Ya itu. Mungkin agak mengganggu orang jalan gitu ya Kak ya, takutnya pengendara yang di jalan. Betul. Gitu ya, kalau Ngomong-ngomong soal rute nih Kak, dari Kak Faik dan Kak Haki sendiri nih, dari Magnitude itu paling suka lewat rute mana? Apakah ada rute-rute tertentunya? Kan kelihatannya kan di Instagram kalian saya lihat-lihat kan juga sering ada schedule lari malam ya Kak ya. Lumayan beda nih dari komunitas-komunitas yang lain. Nah, lewat rutenya yang paling suka itu yang mana? Kalau favorit kita sama teman-teman ya Mas itu yang di Jalan Doho ya Mas. Kita kotak biasanya dari Jalan Doho lurus perempatan Sumur Bor, nanti belok kiri sampai Toko Rizky pertigaan. Habis itu kita belok kiri lagi ke jalan ke Brawijaya. Ke Brawijaya terus kiri lagi balik Jalan Doho lagi. Itu favorit sih walaupun banyak perempatannya. Tapi setidaknya nggak mengganggu pengendara jalan gitu ya Kak ya. Nggak yang di jalan gede banget gitu ya? Nggak, aman kalau lewat situ. Gitu. Pencahayaannya juga cukup sih. Nah, kan tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Haki, ada program Rantu Protes, ada program yang lain juga, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan aku itu sempat lihat ada program kalian namanya ada Jumat Gaul ya Kak ya? Oh ya. Ada. Nah, konsepnya Jumat Gaul itu seperti apa? Apakah dilaksanakan di hari Jumat aja atau memang itu pas kebetulan? Oke, buat Jumat Gaul itu sebenarnya Jumat Gaul itu salah satu acaranya dari Kalever, dari teman-teman sepeda ke di Lats Free Day Ride. Itu mereka rutinannya di Jumat malam di bulan terakhir ya. Di bulan terakhir. Kebetulan Jumat malam itu juga rutinan kita. Nah, dulu itu mungkin belum sering bareng karena kita sering aja ketemu di jalan, akhirnya kita collab. Nah, yang kemarin itu kebetulan ya pas kita collab juga sama teman-teman dari Jojis. Jadi ada 3 komunitas, Kalever, Jojis sama Magnitude. Nah,
Terus ya kita start bareng. Kalau startnya dari teman-teman sepeda itu ada di Stadion Brawijaya. Kemarin banyak banget itu dari teman-teman sepeda, mungkin ada 500. Bener-bener ya 500. Sempat FYP juga di TikTok kemarin yang rame itu ya di Jalan Doha. Iya, rame. Oh, jadi itu pas waktu collab sama teman-teman Magnitude juga. Betul. Oh, betul. Seperti itu. Memang seringnya Magnitude itu komunitasnya laksananya hari Jumat gitu ya. Jumat ya. Malam. Jumat malam sama Minggu pagi, kita ada 2. Nah, selanjutnya kita ngobrolin tentang tips nih Kak. Kan banyak komunitas lari sekarang tuh yang maunya tuh instan gitu. Langsung pengen ngebet viral, kadang di Instagram, kadang di TikTok gitu ya Kak ya. Kenapa ada ke komunitas Magnitude ini kelihatannya santai aja, bergerak dari bawah, tapi tetap kena ke anak muda Kediri? Apakah ada tips-tipsnya, ataukah memang ngangkat konsep culture atau yang lainnya gitu? Oke, jadi kalau buat konsepnya itu biar kenapa sih kita bisa kena anak-anak muda dulu? Mungkin yang pertama itu dari mulut ke mulut ya. Karena dari dulu itu kita emang ngegandengnya itu targetnya emang anak muda, khususnya yang SMA, kuliah gitu. Ternyata malah setelah itu jauh lebih muda lagi. Banyak yang masih SD, SMP, ya sekolah, banyak banget. Aku juga heran juga sih, kenapa kok bisa kayak gini. Terus aku ya nanya lah beberapa, atau ini dari mana? Kayaknya dari teman gitu. Kenapa kok ikut? Terus itu beberapa nanya, karena di sini kayak lebih hangat aja. Kayak semuanya itu disambut. Terus kalau biasanya aku tuh kalau yang di grup ada yang nanya, ini nanti siapa yang ikut? Siapa aja yang ikut? Terus biasanya gitu kan nggak punya teman kan, kita langsung ya kalau dia datang langsung kita sambut, kita ajak kenalan gitu. Mungkin memang lebih merangkul ya. Betul. Anak muda Kediri nggak membedakan mana golongannya ini, mana golongannya ini. Mungkin memang lebih merangkul biar saling raket gitu ya. Betul. Mulai sekarang kan mana itu tambah rame kan? Ya, saya kemarin di Instagram juga rame banget komunitasnya. Justru itu Magnitude itu bikin ini, maksudnya kecepatan larinya itu juga dikontrol. Karena ada pacernya juga, jadi misalnya ada yang di belakang, itu agak dipantau dikit. Nah makanya banyak juga ya mas sekarang makanya itu pace-nya itu lebih jaga gitu loh. Kayak kalau banter kita juga ngontrol nggak yang terlalu banter juga. Kasian di belakang soalnya nanti. Makanya sekarang banyak bucil-bucil juga yang ikut. Biasanya sebelum start itu kita selalu nanya, yang pertama ikut nggak, ada yang baru lari nggak, kalau ada nanti kita siapkan sweeper juga, jadi buat di paling belakang kalau teman-teman tersebut yang baru pertama kali itu biar nggak ketinggalan. Kalau ketinggalan pun itu ada yang nemenin gitu, nggak seperti itu. Jadi sendirian. memang ada rules-nya tersendiri gitu ya. Kan sekarang nih nggak bisa dipungkiri nih pasti ada stigma-stigma negatif gitu ya yang muncul dari beberapa orang. Mungkin dari Kak Faik dan Kak Haki sendiri, apakah ada sikap yang mungkin bisa kalian ambil kalau dapat stigma miring nih soal Magnitude? Mungkin ada omongan yang kalau rame di awal doang, ngikut-ngikut culture, ataukah memang biasanya ngomonginnya tuh buat bahan Instagram story gitu? Apakah ada hal yang kalian ambil kalau dapat omongan miring seperti itu? Kalau stigma negatif itu banyak banget ya. Apalagi karena kita rame terus kebetulan ya yang di malam itu mesti sering banyak kena omel. Yang di rutan malam itu. Karena alasannya mungkin mengganggu pengendara lain. Nah, kayak kita larinya bawa celurit tadi. Aduh banyak sih. Kemarin itu banyak komen negatif itu di salah satu media itu kita dikatakan kayak pakaiannya hitam-hitam gitu-gitu. Karena memang kalau hitam di malam itu sebenarnya ya saya akui memang bahaya. Cuman sebelum acara itu kita semua kan sudah di planning, sudah dipikir dulu kan, nggak asal pilih jalur gitu-gitu. Kita pun kalau pakai dress code hitam itu selalu ada pengamannya. Jadi ada teman-teman yang pakai rompi hijau itu. Reflektif. Terus itu dari teman-teman Magnitude sendiri kah yang pakai rompi? Ya, dari teman-teman Magnitude sendiri. Terus juga rute yang kita pilih itu
kita sudah tentukan kayak di mana titik-titik yang mungkin agak nggak kondusif, terus agak gelap, itu kita hindari. Kita pilih rute yang cerah, yang pencahayaan cukup lah, gitu. Jadi memang stigma miring itu sebenarnya itu cuma isu-isu. Ya. Sebenarnya kan memang udah disiapin sebelum lari, udah prepare gitu ya. Nah, selanjutnya nih, buat anak-anak yang di Kediri itu yang penasaran atau pengen ikutan kegiatan komunitas lari dari Magnitude itu, gimana sih cara gabungnya ke Magnitude? Apakah ada linknya ataukah memang lihat di Instagram aja atau bagaimana? Kalau mau gabung itu ada link grupnya, cuman kayaknya sekarang udah full sih, udah 1.000 lebih, itu udah full. Tapi kalau teman-teman yang di luar komunitas mau ikut itu bisa langsung pantau IGS kita atau post kita di TikTok. Itu kita selalu update kok buat rutinan kita sama acara kita. Tapi kalau event-event yang gede itu ada syarat khusus atau cuma tinggal daftar atau bagaimana, Kak? Kalau event-event gede mungkin kayak fun run kita ya, itu ya tinggal datang sama dia. Kadang kalau diperlukan regis ya isi link dulu. Oh gitu. Untuk info-info terbaru hari ini mungkin bisa dipantau lewat Instagramnya Magnitude sendiri ya Kak ya. Betul. Untuk Instagramnya Magnitude itu namanya apa Kak? Kalau boleh tahu. Magnitude kah? Apa ada? Kalau Instagram kita ada Magnitude Running Club .running club. Kemudian kalau di TikTok juga ya sama Magnitude Running Club. Jadi cara joinnya bisa di Magnitude Running Club itu ya. Terakhir nih dari Kak Haki dan Kak Faik sendiri, apakah ada dampak atau manfaat yang pengen kalian kasih ke anak muda Kediri khususnya buat teman-teman Magnitude sendiri? Oke, kalau dampak sama manfaat itu karena dari awal kita support UMKM ya, karena itu kita nggak hanya maulah kalau dampak-dampaknya itu cuman ke UMKM atau ke partner acara kita. Kita maunya juga teman-teman yang lari di komunitas itu juga disupport lah. Karena selama Magnitude berdiri itu kita kas buat iuran gitu nggak ada. Jadi pun kalau ada sponsor-sponsor yang masuk gitu, ya kalau bisa, izin kalau bisa disupport juga lah runner-runner kita gitu. Mungkin berharapnya memang ada sponsor gitu ya. Iya betul. Dan kita kegiatan positif ya. Iya. Mohon dibantu lah. Ini aku izin nambah dikit ya. Jadi buat teman-teman, soalnya dulu aku pernah mas iseng-iseng kan jogging malam sendiri itu. Nah terus kebetulan di belakang itu ada orang terus ngikut. Kebetulan waktu itu aku lihat itu emang secara badannya itu dia kelihatannya masuknya udah obesitas sih. Obesitas. Terus aku kasih apresiasi juga. Mas malam-malam bisa jogging. Tanyain berapa kilo? 10 kilo, wah gila. Padahal badannya itu udah di atas rata-rata kan. Tapi dia bisa longeran juga. Terus saya tanyain, biasanya ikut klub gak mas? Aku gak ikut klub sih mas. Terus saya tanyain, gak pengen nyoba ikut Magnitude, tak gituin kan. Terus oh enggak, aku nanti takut ketinggalan. Nah, ini teman-teman, jadi buat kalian semuanya, jujur ya, dulu waktu aku pertama ikut Magnitude, itu berat badanku ada di 116. Ini jujur aja. Aku dulu obesitas tingkat 1, Mas. Tapi sekarang mungkin ya bukan gara-gara Magnitude juga. Karena awal mula aku suka running itu gara-gara Magnitude ini. Nah, dari awal kenal mula hidup sehat di Magnitude, terus sama lingkungannya juga, inner circle di Magnitude itu abis parah pokoknya asik lah, asik orangnya open juga. Nah dari sana aku belajar hidup sehat seperti ini. Sekarang alhamdulillah aku ada di under 100 kilo sekarang. Jadi makanya itu buat teman-teman yang mau ikut tapi takut kayak besko keong. aman kita. Makanya aku dulu pengalaman makanya itu dari 119 sekarang under 100 alhamdulillah ya. Tapi tadi itu tetap juga jaga pola makan, tapi pemantiknya tetap aku kenal Magnitude. Dari sana alhamdulillahnya ternyata jogging itu yang pertamanya 5 kilo berat. Sampai jogging lagi. Ternyata lama-lama ya enjoy juga. Apalagi tambahan sama ini di komunitas dalam komunitasnya Magnitude terutama ya. Itu orangnya asasi banget. Waktu pertama kali kenal ya Mas Haki, aku langsung sambut, dari mana Mas? Gitu, aku juga kaget kan, siapa? Asik, tapi asiknya enak gitu.
Mungkin itu dari motivasi dari Iya, Kak Faik teman-teman tadi kan. Kalau dari teman-teman yang lain di Kediri itu jangan takut buat memulai ya, memulai hal baru gitu ya. Jangan takut lah boy. Cuman itu juga hitung-hitung cari relasi lah. Ya harus pakai sepatu mahal ya. Ya harus. Katanya Mas Haki ada yang barefoot, ada yang pakai sandal swallow dulu. Swallow ada. Pakai swallow. Iya. Apa ya? Emang ya barefoot namanya itu. Pakai swallow kan ada. Baru tahu kalau lari bisa dipakai sandal swallow tadi. Bebas semuanya bebas seperti kita. Nah, terakhir nih, kan tadi udah disampaikan motivasi dari Kak Faik buat teman-teman penonton Kakak Media. Ada nggak kalimat atau kata-kata gitu buat penutup dari retas kali ini buat penonton Kakak Media dari Kak Haki dan Kak Faik yang nyentil buat teman-teman mungkin yang masih suka rebahan, masih mikir halah ngapain sih lari mending rebahan gitu. Halah ngapain sih lari cuma rame di awal doang. Mungkin ada nggak kata-kata yang bisa bikin motivasi buat penonton Kakak Media? Ya masa gitu. Oke. Di ekonomi yang kayak sekarang teman-teman yang udah ya porak-poranda campur aduk, jangan ikut-ikut nggak sehat kayak pemerintah ya. Ini nyarkasnya Nah, itu aja. Kalau untuk Kak Faik gimana? Aku sendiri ini ya, kebetulan kan sekarang apa-apa lagi naik, bahan pokok lagi naik, terutama di BBM ya Mas Haki. Rasa banget. Nah itu sebisa mungkin kita sebagai khususnya buat anak-anak muda ya. Tapi kembali lagi bahwa olahraga itu sebenarnya nggak ada patokan umur. Betul. Buat mungkin bapak-bapak atau mungkin orang-orang yang udah tua, ya kita olahraga ya tetap olahraga. Tapi terutama tetap buat anak-anak muda juga sih. Anak muda itu sekarang bahan-bahan pokok udah naik semua, apalagi pertama ya itu udah seliternya kan 16.000. Nah teman-teman semuanya kalau bisa ya kalau semisal lagi beli apa, mungkin 1 kilo 2 kilo biasain buat jogging aja. Misalnya ya kita kan di Indonesia kebetulan itu survei terakhir olahraga yang paling didominasi sama anak-anak muda di Indonesia itu kan lari. Betul. Nah itu kan menunjukkan bahwa lari ini olahraga yang benar-benar soalnya apa ya mudah. Yang awalnya orang mikir lari itu semuanya harus mahal, jam tangan harus Garmin, sepatu harus Adidas gitu ya. Itu sekarang kalau misal teman-teman mau lari pakai HP itu kan juga bisa kan ada Strava. Iya, ada Strava. Sepatu juga tadi Mas Ego udah sampaikan di makanya itu juga itu ada yang barefoot, pakai swallow bahkan ada pakai swallow juga bisa. Itu sebenarnya olahraga paling simpel itu ya lari. Bakar kalorinya juga lumayan sih sebenarnya. Betul. Itu sih kalau dari aku. Nah teman-teman mungkin itu tadi kata-kata motivasi dari Kak Haki dan Kak Faik. Mungkin buat teman-teman Kakak Media, penonton secara Kakak Media, jangan takut nih untuk memulai hal-hal baru karena kita makin kesini juga harus mentingin kesehatan ya, nggak cuma rebahan doang, mager, scroll TikTok doang gitu kan. Ada komunitas-komunitas yang bisa bikin kita tuh enjoy gitu ya, ngerasa kekeluargaan gitu ya. Nggak kerasa obrolan kita udah sampai di penghujung acara ya. Banyak banget insight seru yang diberikan sama Kak Haki dan Kak Faik tadi, motivasinya, dan Kak Faik tadi termotivasi ikut Magnitude karena memang berat badannya udah over gitu ya. Dan jadi ternyata lari itu bukan cuma soal gerak badan aja, tapi juga soal culture ya, kebersamaan sampai cara anak muda menyuarakan sikap mereka lewat hal yang sederhana kayak lari bareng. Mungkin menyuarakan soal sikap pemerintah yang semakin kesini mungkin semakin semena-mena gitu ya. Terima kasih banyak buat narasumber Kak Haki dan Kak Faik yang udah datang nyempetin buat ke Kakak Media kali ini yang mungkin lagi hektik. Terima kasih banyak buat nyempetin waktunya dan semoga obrolan kita bisa jadi pengingat nih buat teman-teman penonton Kakak Media. Kalau gerak itu nggak harus berat dan serius ya. Betul. Yang penting kita konsisten dan seru di jalan bareng-bareng. Oke, betul. Terima kasih penonton Retas Kakak Media kali ini, dan untuk obrolan selanjutnya jangan lupa saksikan Retas di Kakak Media dan sampai jumpa.
Aryati, di kau mawar asuhan rembulan. Aryati,